语言爬满了甲骨。Pada tahun-tahun kuno, iblis darah mengamuk. Itu sangat kejam dan keji, merenggut nyawa makhluk tak berujung. Itu dikepung dan diserang dari semua sisi, tetapi masih terlalu sulit untuk membunuhnya sepenuhnya. Selama itu meninggalkan benih darah, itu bisa dilahirkan kembali. Baiklah, cepat dan singkirkan dia. Little Red berteriak. Itu telah berubah menjadi bentuk manusia, tetapi ditutupi dengan baju besi, jadi penampilannya tidak bisa dilihat. Namun, suaranya masih jernih dan tajam. Pada saat ini, baju besi di tubuhnya bersinar. Pedang ajaib yang ditinggalkan oleh dewa sejati dipegang di tangannya. Itu membawa surga meluap api surgawi di selatan saat menyerang ke depan. Sementara itu, tubuh Hairy Ball menjulang tinggi seperti gunung. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan dengan tombak suci di tangan, ia melepaskan rentetan serangan, terus-menerus meretas ke bawah, melakukan konfrontasi hebat melawan ahli negara surgawi itu. Iblis darah adalah seorang ahli dari negara surgawi kita selama tahun-tahun kuno. Setelah turun ke alam bawah dan jatuh, dia tidak pernah muncul kembali. Sosok yang terbentuk dari hujan cahaya membentuk sosok. Gambar berharga aslinya mengesankan seperti seorang Buddha, dan saat ini, itu mengungkapkan tampilan yang aneh. Negara surgawi benar-benar tidak memiliki sesuatu yang baik darinya. Bola berbulu mencibir. Tombak itu bergerak di udara dan berkedip dengan pancaran cahaya yang cemerlang saat itu bertarung dengan intens melawannya. Keinginan untuk keilahian, keinginan untuk kebobrokan, hati bisa berubah di setiap sudut. Bunuh, 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 bunuh. Sosok yang terbentuk dari hujan cahaya pada awalnya seperti seorang Buddha, tetapi saat ini ia mengeluarkan teriakan yang hebat, dan kemudian awan iblis melonjak dan niat membunuh melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi iblis yang hebat. Seluruh tubuhnya menjadi gelap gulita dan dia bergegas membunuh. Membunuh. Hairy Ball berteriak keras. Cahaya keemasan berkobar di seluruh tubuhnya. Tanduk naga pendek berkilau di tubuhnya meletus dengan cahaya warna-warni, dan naga sejati yang samar-samar muncul, melingkari tubuhnya. Mereka berubah menjadi simbol pelindung tubuh. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Hairy Ball berbeda dari Zuyan normal. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan bagian yang paling istimewa darinya adalah sepasang tanduk naga kecil yang sebenarnya. Saat ini, mereka meledak dengan kekuatan, dan suara naga yang mengaum bergema di langit. Selain itu, ia mempelajari sisi yang dari teknik Kun Peng dari Si Hao. Cahaya keemasan bersinar cemerlang saat melepaskan kekuatan surgawi Kun Peng. Itu tirani dan kuat, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa diatasi. Pada saat ini, dia menggabungkan tiga kekuatan menjadi satu, Zuyan, naga sejati, dan Kun Peng. Mereka semua menyatu, membuatnya sangat mempesona. Ini adalah bentrokan kekuatan yang menakutkan. Awan di sekelilingnya semuanya tersebar, dan beberapa gunung di bawahnya runtuh. Puing-puing bergegas tinggi ke langit. Pada saat yang sama, Little Red melepaskan tangisan panjang. Seekor burung vermilion yang sangat besar terbang ke udara di belakangnya, dan di mulutnya ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dengan lambaian sayapnya, sungai-sungai bintang akan berjatuhan dari aliran ke aliran, membawa api yang tak berujung. Ini secara alami merupakan jenis fenomena tidak teratur dan bukan sesuatu yang benar-benar terjadi, namun, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya itu. Itu melolong di udara saat turun. Sambil melawan di bawah api yang mengamuk dan bertempur dalam pertempuran hebat di bawah tangisan naga, iblis tertinggi itu akhirnya pecah. Hujan cahaya terus-menerus melesat ke kiri dan ke kanan, berjuang untuk melepaskan diri dari takdir kehancurannya. Di dalam formasi besar, Si Hao tiba-tiba mengembangkan lapisan merinding. Semua bulu halusnya berdiri. Tombak hitam tanpa suara muncul, hampir menusuk ke tubuhnya. Dia menghindar di udara. Seorang tetua berpakaian abu-abu muncul, di tangannya ada tombak. Dia memimpin Lord Huntian dan berkata, "Lewat sini, sekarang saatnya." Dia benar-benar memahami formasi, membawa sosok iblis merah-merah mengamuk itu bergegas keluar. Kemudian, saat melantunkan mantra,
penguasa iblis darah di tangan Lord Huntian bersinar, meledak dengan kekuatan surgawi. Pergilah. Dia melepaskan teriakan ringan. Penguasa iblis darah itu memancarkan kekuatan surgawi yang menakutkan dan bergegas ke sisi medan perang Hairibol. Itu menelan hujan cahaya yang tersebar untuk mencoba dan melahap dewa. Kamu mencoba mencuri makanan dari mulut harimau. Hairibol menjadi marah. Dia mengacungkan tombak besar dan menebas ke bawah. Little Red bahkan lebih berteriak. Api surgawi yang dimuntahkannya secara alami menahan kultivasi darah, memicu kabut berdarah di udara. Suara cila-cila terus-menerus terdengar di udara. Pergilah. Tetua berambut abu-abu itu dengan ringan berteriak. Penguasa iblis darah yang melahap sebagian dari hujan cahaya melepaskan cahaya berdarah. Itu membungkus dirinya di sekitar Lord Huntian dan bergegas ke arahnya. Tubuh mereka menunjukkan teknik pelarian darah yang sangat cepat. Apakah kamu bisa melarikan diri? Si Hao berkata dengan dingin. Dia mengambil batu pemogokan surgawi dari rambutnya dan membuangnya dengan kekuatan penuh. Ah! Batu pemogokan surgawi melepaskan jeritan darah yang mengental, seolah-olah hal yang paling menyedihkan sedang terjadi saat ini. Namun, tubuhnya terbang langsung dan simbol menutupi seluruh tubuhnya. Dengan suara hong, itu menabrak targetnya. Baru-baru ini, kekuatannya telah meningkat tajam, karena telah memakan terlalu banyak bahan surgawi di perbendaharaan negara batu, mengubahnya menjadi inti harta karun tertinggi. Itu sangat akurat. Itu mengenai targetnya, membuat tetua berpakaian abu-abu itu jatuh ke tanah. Membunuh. Hairibol dan Little Red bergegas membunuh dan secara pribadi meletakkan formasi untuk mengunci ruang ini. Dewa Iblis, datanglah ke dunia ini. Tetua berpakaian abu-abu itu berteriak. Serangkaian mantra kuno dilantunkan dari mulutnya, membuat penguasa iblis darah itu gemetar hebat. Untungnya, itu hanya mayat yang hancur. Meskipun telah diperbaiki, itu tidak disatukan oleh tubuh aslinya. Paling-paling itu akan memiliki kekuatan surgawi dari makhluk yang baru saja menyalakan api surgawi, kata Little Red. Hairibol mengulurkan tangan besar, langsung meraih keluar. Rambut emasnya berkelap-kelip dengan cahaya, membuatnya terlihat sangat kuat. Hancurkan penguasa ini untuk mencegahnya melanjutkan siksaan di dunia ini. Kata si Hao. Bukan ide yang buruk. Bola berbulu dan Little Red mengangguk bersama. Mereka menggunakan senjata dewa sejati mereka pada saat yang sama dan menekan ke depan. Cahaya surga yang meluap meletus. Kau ingin menghancurkanku. Hanya sekelompok semut. Meskipun aku hancur, kamu harus melupakan tentang memusnahkanku. Kehendak penguasa iblis darah terbangun dan berbicara. Sebuah weng terdengar. Itu berjuang bebas dari tangan Lord Huntian dan berubah menjadi bulan berdarah untuk bertarung melawan keduanya. Lord Huntian jatuh, seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Wajahnya sangat pucat. Penatua berpakaian abu-abu itu meraihnya sekaligus dan dengan cepat mundur. Tuan, kami kalah, kata Lord Huntian. Pikiran si Hao bergetar. Ketika mereka minum dan mengobrol dengan riang saat itu, dia mendengar dia menyebut tuannya. Pada saat itu, dia juga mendengar beberapa hal darinya tentang bencana besar, jadi dia tahu bahwa tuannya ini bukan karakter yang sederhana. Benar saja, ini sepertinya benar sekarang. Kamu siapa? Si Hao bertanya. Seseorang yang telah mendapatkan warisan dari iblis darah. Tetua berpakaian abu-abu berkata, matanya merah. Dia tidak banyak bicara sampai sekarang. Telapak tangannya bersinar, menghasilkan tombak tulang hitam yang mengalir dengan vitalitas yang aneh. Pada saat itu, suhu dengan cepat turun. Angin jahat meraung marah dan simbol hitam memenuhi tempat ini. Seolah-olah kabut iblis sedang meringkuk, seolah-olah jiwa-jiwa yang kesal menari-nari, membungkus diri mereka di ujung tombak hitam itu. Dia mengirim tombak berwarna hitam yang menusuk. Itu secepat kilat, langsung menusuk ke arah dahi si Hao. Itu membawa fluktuasi yang unik dan menakutkan, dan tiba-tiba, seolah-olah mereka bisa mendengar tangisan 10 juta jiwa yang menangis dari dunia bawah. Tombak terkutuk. Sungguh hati yang penuh kebencian. Mata si Hao bersinar dengan dingin yang sedingin es. Ini adalah teriakan makhluk yang tak terhitung jumlahnya,
Dan surat wasiat yang mereka tinggalkan terperangkap di dalam artefak magis ini, mengubahnya menjadi tombak terkutuk. Telah dicatat dalam buku-buku tulang bahwa 100.000 jiwa yang kesal sudah cukup untuk menghasilkan kutukan kecil, sementara 1 juta jiwa yang kesal digabungkan bersama bukanlah masalah kecil. Beberapa puluh juta nyawa hilang di perbatasan barat, dan setelah Flying Python melahap daging mereka, tombak ini seharusnya menyerap kebencian setidaknya 10 juta jiwa. Jika aku tidak membunuh kalian semua, akan sangat sulit untuk mengembalikan kedamaian ke dunia ini. Suara Si Hao sangat dingin. Seluruh tubuhnya bersinar, menampilkan 72 transformasi, mengubah tubuhnya menjadi kunpeng. Dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, dan kemudian dia menggunakan misteri mendalam ras ini. Sepasang cakar turun, mereka sangat menakutkan. Dia bertabrakan dengan tombak tulang hitam ini, menyebabkan api jiwa hitam dan kilat muncul. Penatua berpakaian abu-abu terbang mundur, memuntahkan darah dari mulutnya dan mundur. Dia diliputi syok. Jika seorang ahli tertinggi biasa terkena tombak tulang ini, mereka pasti akan mati di tempat. Jiwa mereka kemudian akan dilahap oleh tombak tulang, menjadi bagian darinya. Namun, batu kecil itu sebenarnya menakutkan. Di bawah satu serangan, tombak terkutuk itu benar-benar retak, dan dia sendiri mengeluarkan banyak darah. Dia sangat kuat. Pergilah. Penatua berpakaian abu-abu meraung keras. Kabut hitam melonjak. Dia melemparkan tombak tulang langsung ke Si Hao, mengirimkannya terbang seperti seberkas kilat hitam. Itu menembus dengan suara puluhan juta jiwa yang meratap dalam kesedihan, sementara dia sendiri membawa Lord Huntian bersamanya sebelum berlari. Istirahat. Si Hao meraung dengan gemuruh. Tubuhnya bersinar, dan hamparan bulu emas yang luas melayang-layang. Seolah-olah kunpeng merontokkan bulunya dan akan menebas semua roh jahat. Kemudian, setelah teriakan singkat itu, tombak hitam itu berhenti di depannya, dikunci oleh simbol. Itu kemudian retak terpisah inci demi inci. Api hitam bergegas ke ujungnya sebelum akhirnya meledak berkeping-keping. Penatua berpakaian abu-abu yang saat ini melarikan diri memiliki darah hitam yang mengalir dari sudut bibirnya. Artefak terkutuk terkadang memberikan serangan balik yang kuat, membuatnya terluka parah. Si Hao berubah menjadi bentuk manusia dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia dengan cepat menyusul. Setelah membentuk jejak tinju, dia menabrak ke depan. Penatua berpakaian abu-abu melepaskan lolongan keras. Seluruh tubuhnya mulai berubah menjadi hujan darah dan potongan tulang. Keberadaannya, mulai sekarang, akan selamanya dicoret dari daftar orang yang masih hidup. Tuan Huntian, apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Teriak Si Hao. Ekspresi Lord Huntian tenang saat dia berkata, meskipun aku menerima pengaruh penguasa iblis darah, ada keinginan di dalam hatiku juga. Terlepas dari itu, tidak banyak yang bisa dikatakan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Si Hao mengulurkan tangannya, mengirimkan seberkas cahaya dan segera melumpuhkan kultivasi tubuhnya. Aku masih harus mengakhiri hidupku ini. Lord Huntian berkata dengan tenang. Dia mengeluarkan belati sendiri dan menempelkannya di lehernya sendiri. Dengan sapuan kuat, sebuah kepala jatuh ke tanah. Sebelum saat kematiannya, ekspresinya rumit. Seolah-olah ada semacam kebebasan dari kekhawatirannya. Dia akhirnya membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Yang mulia, hati-hati. Tentang pengorbanan darah negara surgawi. Ini adalah kalimat terakhir yang ditinggalkan Lord Huntian. Meskipun tidak ada suara apapun, ini adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya secara diam-diam. Tuan Huntian, Si Hao menghela nafas pelan. Di langit yang jauh, bola berbulu dan merah kecil menyimpan artefak magis dewa sejati. Mereka menghancurkan penguasa iblis darah yang rusak itu, mengubahnya menjadi beberapa bagian dan kemudian menggunakan api surgawi untuk membakarnya menjadi abu. Pertempuran ini berakhir. Si Hao berlama-lama di dalam perbatasan barat untuk waktu yang lama. Kemudian, dia kembali ke istana kekaisaran. Dia memanggil Raja Perang, Raja Ming, Peng Nain, dan yang lainnya untuk melihatnya mengumumkan pengunduran dirinya. Sayang sekali, Tuan Huntian. Benar-benar mengecewakan.
Ketika Working dan yang lainnya menerima berita tentang apa yang terjadi di perbatasan barat, mereka semua terkejut dan tidak berdaya. Mereka tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Si Hao meletakkan segel kaisar di meja tulis naga. Energi keberuntungan melonjak, dan ratusan helai naga surgawi meringkuk di sekitarnya. Jejak berharga itu tidak biasa, cukup untuk menampung energi nasib suatu negara di dalamnya. Kekuatannya tidak terbatas. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan pergi? Peng 9 bertanya. Yang lain juga membuka mulut. Mereka tahu bahwa tidak ada cara untuk meyakinkan dia untuk tetap tinggal. Dia sudah memutuskan untuk pergi. Aku ingin memasuki alam yang lebih tinggi. Si Hao berbicara. Kemudian, dia memberikan hadiah besar kepada beberapa individu, meminta para ahli tertinggi ini untuk mengawasi negara dan membantu King Feng. Dan jika King Feng tidak cocok, maka tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Dia meminta Raja Perang untuk menggantikannya dan membuat King Feng turun tahta, sehingga memulihkan kebebasannya. Dia percaya bahwa dengan beberapa ahli tertinggi yang mendukung negara ini, 8 wilayah ini seharusnya tidak memiliki kekuatan lain yang dapat menggerakkan negara batu, karena sebagian besar ahli dari masing-masing pihak telah musnah selama bencana besar. Yang mulia, haruskah Anda benar-benar pergi ke alam yang lebih tinggi? Raja Perang bertanya. Jika dia pergi, maka tidak diketahui berapa tahun akan berlalu sebelum mereka bertemu lagi. Tidak aneh untuk mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Tidak, aku akan pergi ke Tree Life Mountain untuk berkultivasi, kata si Hao. Dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Dewa dan piton terbang yang turun dari negara surgawi telah mati, jadi apakah ini berarti akhir? Biasanya, dengan langit dan bumi yang terpisah, tidak mungkin ada makhluk lain yang turun, tapi siapa yang bisa menjamin hal seperti itu? Kali ini, baik itu wasiat dan Dewa Piton turun. Setelah raksasa 3 sekte membayar harga yang sangat mahal, celah terbuka di kehampaan. Bagaimana jika masih ada orang lain yang bertekad untuk mengirim makhluk dengan api surgawi mereka yang menyala ke alam bawah? Si Hao tidak ingin menghindari masalah ini dengan berjalan menjauh darinya. Jika dia diam-diam memasuki alam yang lebih tinggi dan bersembunyi di sana sambil tetap bersikap rendah hati, dia mungkin bisa tetap aman. Bahkan jika dia turun tahta sekarang dan bersembunyi di gurun besar alam rendah tanpa muncul, tidak akan ada bahaya juga. Namun, dia tidak ingin melakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana jika sebuah eksistensi yang menyalakan api surgawinya turun ke alam bawah untuk melampiaskan kemarahan mereka terhadap negara batu pada orang-orang yang dia kenal? Karena itu, dia harus memberitahu seluruh dunia bahwa dia turun tahta atas kemauannya sendiri dan akan pergi ke Tree Life Mountain untuk hidup dalam pengasingan dan memahami Dao Agung. Dia akan berkultivasi dalam isolasi di sana. Jika dia melakukan ini, maka jika mereka benar-benar mengincarnya, maka mereka secara alami akan langsung menuju Gunung Tiga Kehidupan dan menyelesaikan masalah di sana. Mereka tidak akan melibatkan orang-orang di sisinya. Yang mulia, jika Anda melakukan ini, Anda akan menempatkan diri Anda dalam bahaya besar. Ketika Raja Perang mendengar ini, dia menunjukkan kekhawatiran yang besar dan menyarankan untuk tidak melakukannya. Orang-orang yang menasihatinya untuk tetap tinggal juga segera mengatakan bahwa dia harus naik ke surga atau bersembunyi di gurun besar dan berkultivasi secara rahasia. Dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana saya bisa lari dari masalah? Si Hao menggelengkan kepalanya. Karena dia menerima warisan, jika ada efek setelahnya, dia tidak bisa meninggalkan bahaya apapun. Jika tidak ada bahaya, maka dia bisa masuk surga. Si Hao meninggalkan hampir semua yang dimilikinya, hanya membawa beberapa barang bersamanya. Dia kemudian berjalan sendirian ke Tree Life Mountain. Hari itu, dunia sangat terguncang. Kaisar Batu turun tahta dan mengasingkan diri di Gunung Daois untuk memahami Dao Agung dan melakukan transendensi dirinya, membuat semua orang tercengang. Anda harus memahami bahwa dia hanya menggantikan tahta untuk waktu yang singkat dan hanya menenangkan berbagai kekacauan untuk menempatkan Stone Country di jalur yang benar, namun dia segera turun tahta. Ini benar-benar melebihi harapan semua orang.
Semua orang sangat memperhatikan masalah ini. Bahkan Sekte Mending Surga, Sekte Barat, dan yang lainnya mengirim orang untuk mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak. Batu kecil itu sangat menakjubkan. Ini adalah langkah yang berani dan berani. Dia bertujuan lurus untuk keilahian dan tidak tertahan oleh keinginan dunia fana. Hati daunnya kokoh dan mantap. Beberapa orang menghela nafas. Mereka semua kagum. Jika mereka berada di tempatnya, sebagai kaisar suatu negara, apakah mereka dapat meninggalkan segalanya? Itu mewakili kehormatan dan kemuliaan, status tertinggi di antara manusia. Bagaimana mereka bisa memberikan sesuatu seperti itu? Dia membunuh murid ganda legendaris yang tak terkalahkan dan menebas ahli tertinggi dari semua sisi. Sekarang, batu kecil itu melangkah di jalannya sendiri. Dia pasti akan menjadi lebih luar biasa dan mulia. Semua pihak terguncang. 8 wilayah semuanya mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Semua orang menghela nafas kagum. Tree Life Mountain adalah 20.000 li atau lebih dari Stone Country Imperial Capital dan dikenal sebagai daerah yang sangat spiritual. Puncak gunung yang indah menjulang-menjulang di samping satu sama lain, dan esensi spiritual mengalir berlimpah. Si Hao memilih gunung kecil yang relatif terisolasi dan membangun gubuk rumput. Dia kemudian memindahkan batu biru besar dan menggunakannya untuk duduk. Semuanya sangat sederhana. Dia mengolah dan memahami Dao di sini. Dia tidak sengaja menunggu mereka datang. Kecuali jika musuh besar muncul, dia tidak akan terlalu memperhatikan dunia luar. Dia mengeluarkan diagram 10.000 roh dan dengan hati-hati mempelajari dan meninjaunya. Ini adalah jalannya, juga daunnya. Setiap kali dia mengamatinya, dia akan mendapatkan jenis pemahaman yang berbeda. Ada semua jenis makhluk di permukaannya, termasuk yang sekuat Kun Peng dan selemah semut. Namun, mereka semua sangat hebat. Mengapa saya tidak melihat makhluk seperti bakat luar biasa yang memiliki kemampuan surgawi yang unik? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia memegang sepotong tulang berkilau di tangannya, melihatnya berkali-kali. Dia mendapatkan beberapa wawasan, tetapi dia juga agak bingung. Ia mulai berpikir dan menyimpulkan berbagai hal. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, tulang makhluk tertinggi sangat kuat, tetapi pada akhirnya, itu mungkin juga belenggu dari transendensi tertinggi seseorang. Si Hao mempelajari diagram 10.000 roh dan menggabungkan semuanya. Dia mulai merenungkan jalannya mulai hari ini dan seterusnya. Selama hari-hari berikutnya, dia untuk sementara meletakkan diagram 10.000 roh dan terus mempelajari misteri mendalam tulangnya sendiri. Dia kemudian mulai bereksperimen dengan mereka, melihat apa yang akan terjadi jika dia mengukir semua simbol di dagingnya. Formation Arrangement Realm adalah ukiran dari semua jenis formasi dalam daging seseorang. Seseorang dapat melanjutkan proses ini melalui alam ini ke alam ahli tertinggi, dan bahkan setelah seseorang menyalakan api surgawi mereka. Si Hao membuat keputusannya. Dia akan mengukir semua simbol di tubuhnya, memastikan bahwa itu ada di setiap inci darah dan dagingnya alih-alih hanya memilikinya di potongan tulang ini. Setengah bulan berikutnya dipenuhi periode kesulitan dan tantangan besar bagi si Hao. Dia sudah dengan jelas melihat semua simbol pada tulang makhluk tertinggi dan mendapatkan semuanya. Dia sekarang melakukan semua yang dia bisa untuk mengukir semuanya ke dalam tulang dan daging tubuhnya. Dia menempatkan sedikit penting dalam hal ini. Setelah mengalami beberapa pertempuran besar hidup dan mati, dia sangat merasa bahwa teknik berharga di tubuhnya adalah yang paling kuat. Ini tidak berarti bahwa tekniknya yang berharga adalah nomor satu di bawah langit. Teknik Kun Peng sangat kuat dan dikenal sebagai salah satu dari 10 setan kuno. Ini mungkin mengejutkan orang dahulu dan sekarang, tetapi teknik balap Kun Peng, ketika digunakan oleh manusia, belum tentu menjadi yang paling kuat. Tentu saja, dia baru-baru ini mengembangkan 72 transformasi ras Suyan dan mengubah dirinya menjadi Kun Peng sebelum menggunakan kemampuan ini. Ini sangat meningkatkannya, membuatnya jauh lebih kuat. Namun, dia merasa bahwa dia masih belum mencapai kondisi terbaik Kun Peng. Hanya tekniknya sendiri, atau teknik berharga yang dia hasilkan sendiri, yang paling cocok untuknya. Karena itu,
Dia sangat mementingkannya, membuang semua pikiran lain yang mengganggu dan dengan sepenuh hati mencurahkan perhatiannya ke dalam hal ini. Tujuan dari ini adalah untuk masuk ke ranah ahli tertinggi. Dia terus-menerus mengukir simbol, setelah mencapai kesempurnaan, dia secara alami akan maju dan mengalami transformasi. Dia ingin mencapai titik di mana suatu hari, bahkan jika dia tidak memiliki tulang makhluk tertinggi, dia masih bisa menampilkan teknik ini. Pada kenyataannya, jika dia benar-benar dapat memahami reinkarnasi ini secara menyeluruh dan tidak perlu bergantung pada tulang ini untuk menampilkannya, dia mungkin menjadi lebih kuat. Pada saat itu, bahkan jika simbol-simbol ini tidak ada pada daging dan tulangnya, mereka akan diproduksi dengan cara yang sama, dan tidak akan ada batasan dalam penggunaannya. Sangat sulit. Si Hao menghela nafas. Dia menemukan bahwa ketika simbol-simbol ini diukir ke dalam daging dan tulangnya, setelah beberapa hari, sebagian besar dari mereka akan diserap oleh tulang dan tanah makhluk tertinggi di permukaannya. Ada sedikit darah esensi yang cemerlang di tulang makhluk tertinggi ini, dan darah inilah yang memberi nutrisi pada tulang. Apa yang akan terjadi jika saya mengarahkan darah ini ke bagian lain dari tubuh saya alih-alih memberinya nutrisi murni untuk tulang? Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan, karena ini terlalu berbahaya. Dia perlu mempelajari dengan cermat dan membuat deduksi sebelum membuat keputusan. Bulan berikutnya adalah proses yang sangat penting bagi si Hao. Setelah menyimpulkan dan memikirkan berbagai hal untuk waktu yang lama, dia merasa harus mencobanya. Selama periode waktu ini, singa berkepala 9, Xiao Tian, Xiao Yuyu, dan yang lainnya datang berkunjung. Mereka sangat prihatin, tetapi mereka melihat bahwa dia hanya berkultivasi dalam isolasi, jadi mereka tidak mengganggunya. Sekarang, semua orang di dunia percaya bahwa si Hao telah menyerahkan tahta kekaisaran dan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk Dao. Di dalam istana kuno, energi kacau merasuki udara, membuat segalanya tidak jelas. Tempat ini kabur dan misterius. Ada beberapa sajadah di sini dengan sosok-sosok duduk di atasnya. Mereka tidak bergerak, seolah-olah mereka adalah fosil yang telah ada sepanjang waktu. Tidak ada jejak kekuatan hidup yang keluar dari tubuh mereka. Semuanya, bagaimana menurut kalian semua? Sosok yang diselimuti energi kekacauan utama berbicara. Ini akan berbeda dari sebelumnya. Kita perlu mengirim seorang ahli yang menyalakan api surgawi mereka untuk jangka panjang, tidak hanya untuk beberapa hari, dan tidak hanya untuk beberapa lusin tahun, tetapi sepanjang jalan sampai mereka berhasil menemukan bagian transendensi dan keberuntungan alami lainnya. Itulah mengapa kita harus melawan kehendak surga dan menerima persetujuan Dao Agung, dan hanya dengan begitu kita dapat membiarkan mereka tinggal selama beberapa ribu tahun, atau lebih dari puluhan ribu tahun. Kalau begitu mari kita ambil tindakan. Lawan kehendak surga, tahan Dao besar, dan kirim beberapa orang. Potongan transendensi itu terlalu penting bagi saya dan orang lain yang berada di akhir hidup mereka. Individu lain berbicara. Terlepas dari apakah kita berhasil atau tidak, melawan kehendak surga akan membuat kita menderita serangan balasan besar dari Dao besar. Hanya ada satu kesempatan ini. Orang lain di atas sajadah berbicara. Kabut kacau primal di sekelilingnya melonjak. Istana segera menjadi sunyi. Tidak ada yang mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pengorbanan darah negara surgawi telah disiapkan. Bisakah semua orang menawarkan beberapa kontribusi? Mungkin menghubungi murid di alam bawah untuk membantu dan melakukan pengorbanan darah. Individu ini kabur dan tidak jelas seperti ilusi. Bumi dunia bawahku memiliki kerangka binatang kosong yang mendekati level makhluk tertinggi. Kita bisa menggunakannya untuk menerobos ranah. Saya memiliki syarat, dan itu adalah untuk membunuh pemuda bernama Si Hao. Individu ini bergolak dalam kabut hitam, dan ada cahaya yang kacau juga. Dia sangat kuat. Saya setuju. Alam bawah, wilayah banjir. Ini adalah kolam besar dengan kabut tebal di mana-mana. Tidak diketahui kapan sebuah altar dibangun. Itu sepenuhnya berwarna hitam, dan banyak simbol iblis diukir di permukaannya. Seseorang bisa merasakan tekanan besar bahkan ketika menonton dari jauh. Seseorang akan merasa seolah-olah jiwa mereka akan tersedot ke dalam.
Itu memberikan perasaan yang sangat mengerikan dan tidak nyaman. Hari itu, beberapa sosok lagi muncul di altar ini yang berasal dari warisan yang berbeda. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan tubuh mereka yang sebenarnya, dan setelah saling memandang, mereka diam-diam mengangguk sebelum pergi bersama. Wilayah banjir, di dalam negara kuno tertentu, angin jahat bergerak ke segala arah dan kabut besar menyelimuti langit. Sesosok melambaikan lengan bajunya yang besar, dan tidak diketahui berapa banyak makhluk yang segera tersapu. Segera setelah itu, wilayah ini menjadi benar-benar sunyi. Di tempat lain yang bukan milik ras manusia tinggal negara klan kayu. Itu sangat berkembang, tetapi hari ini, itu juga mengalami bencana. Sosok bersinar menjulang tinggi di langit dengan labu darah di tangan. Itu melahap segalanya, mengisap semua makhluk di dalamnya. Peristiwa serupa terjadi di bumi besar lainnya. Seorang ahli membawa kantong surga dan bumi dan mulai dengan panik menyedot makhluk-makhluk di bawah. Di antara mereka, ada singa perak yang sangat kuat dan berjuang keras. Itu melihat penampilan sebenarnya dari individu yang mengambil tindakan. Kamu adalah seorang ahli tertinggi yang baru maju dari sekte besar yang abadi. Mengapa kau melakukan ini? Sayangnya, tidak ada yang memperhatikannya. Apa yang terjadi hari itu pasti akan mengguncang dunia. Itu akan dicatat dalam catatan sejarah. Sementara itu, alam yang lebih tinggi juga sangat terguncang. Ini mungkin akan mempengaruhi puluhan ribu tahun dan meninggalkan efek jangka panjang yang sulit untuk dinilai. Film pun berakhir.